Untuk pengangkatan guru honorer di bawah 10 tahun, ini kami merekomendasikan perlu seleksi ya berdasarkan standar kompetensi dan kinerja. Ya, pertama langkah-langkahnya menentukan jumlah kebutuhan guru, ya. Kemudian yang kedua menggunakan tes kompetensi guru sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pemerintah, ya, untuk bisa memilih guru-guru honorer yang kompeten. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga, menggunakan alat seleksi berdasarkan rekomendasi, jadi perpaduan antara tes dan rekomendasi dari kepala sekolah atau yang berwenang di sana untuk mengukur kinerja guru, ya. Dan yang terakhir, mengusulkan guru-guru honorer yang lolos seleksi, ya, kepada dinas kabupaten untuk diangkat menjadi PPK bagi yang lolos, ya. Tapi kalau bagi yang tidak lolos, kan berarti ini bisa disalurkan menjadi pendik atau bagaimana cara tiga mungkin ya mereka mendapatkan kalau di tempat kerja yang lain tuh istilahnya mendapatkan pesangon yang mumpuni lah, yang cukup gitu kalau memang betul-betul tidak bisa diangkat. Nah, kemudian yang kedua bagi guru honorer yang telah mengabdi 10 tahun atau di atas, nah mungkin ini dasar seleksinya berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah, guru senior, atau siapa yang berwenang di sana yang paling memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPK. Nah, sedangkan yang tidak memenuhi syarat, sama juga ini ya, bisa dialihkan menjadi tenaga pendidikan atau diberhentikan dengan pesangon yang memadai. Jadi kalau yang muda-muda mungkin bisa lah tes gitu ya, supaya kita bisa menghasilkan guru-guru yang qualified. Karena untuk menjadi guru yang qualified itu ya di samping memang memiliki passion untuk jadi guru, saya kira mereka juga harus punya kapasitas intelektual ya untuk bisa mendampingi anak-anak sekolah belajar. Nah, ini juga ada beberapa yang kami sarankan berkenaan dengan sistem seleksi dan pengangkatan guru baru supaya nanti guru honorer tidak muncul lagi, gitu ya. Yang pertama, pada tahap awal pengangkatan guru baru semuanya berstatus sebagai guru calon PPK barangkali ya, ini dengan ketentuan yang jelas mengenai gaji dan periode waktu pengabdiannya. Jadi pada tahap awal calon guru itu ya diangkat sebagai guru dengan istilahnya calon PPK. Nah, bagi mereka-mereka yang telah direkrut, diberlakukan standar ya dan memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan, kalau guru seperti ini mungkin nanti bisa diangkat menjadi guru PPK. Nah, kemudian kalau mau berubah dari PPK ke PNS, mungkin ini perlu ada tes khusus gitu ya, tes khusus gitu ya, yang betul-betul nanti bisa memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Nah, hanya guru-guru itulah barangkali nanti yang bisa menjadi menjabat ya sebagai guru PNS gitu ya. Jadi ini kira-kira ada 4 tahapan yang kami sarankan ke depan ya, karena ini kan kita lagi agak hangat juga tentang perbaikan undang-undang ke depan. Tentu saja ini perlu dikaji lebih lanjut, ini baru berdasarkan yang dapat kami sampaikan secara tertulis. Tadi saya sudah sampaikan kepada teman-teman panitia dan mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa memenuhi harapan, dan tentu kami mohon maaf atas segala kehilapan yang telah kami lakukan. Kami sudah mencoba merumuskan jawaban yang bijaksana Bu ya, yang bijaksana dengan mempertimbangkan unsur profesional dan unsur sosial gitu ya. Jadi kalau kita hanya mempertimbangkan unsur profesional mungkin ya udah semuanya harus tes, lulus tidak lulus. Tapi kalau sosial ya udah semuanya diangkat tanpa tes gitu ya, karena sosial. Tapi kelihatannya kami lebih merekomendasikan perpaduan antara keduanya, antara profesional dan sosial, walaupun mungkin ini belum ideal untuk mutu gitu ya. Nah, jadi ini permasalahannya dulu. Hingga saat ini memang belum ada mekanisme pelatihan bagi guru-guru yang sudah bekerja, termasuk guru honorer yang dapat mendorong mereka untuk terus belajar. Karena apalagi sekarang ya, ini dalam era 4.0 ini, anak itu bisa belajar di mana-mana, sehingga kalau gurunya tidak belajar ini betul-betul bisa ketinggalan sama muridnya ya. Nah, ini perlunya sistem pembinaan ini barangkali agar dapat bagaimana ya mengkondisikan, kalau bahasa yang lebih kerasnya mungkin memaksa guru-guru ini untuk terus belajar ya.
dalam upaya peningkatan kompetensi dan kinerja mereka, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua juga selama ini guru honorer baik pada tingkat pusat, daerah maupun sekolah, gitu ya. Nah, ini direkrut dengan apa ya? Mungkin tidak berdasar atas mutu dan kinerja, tapi lebih berdasar kepada keikhlasan, kemauan, kekerabatan, mungkin kenalan juga. Karena kalau yang tidak mau, gimana juga gitu ya. Nah, mereka diangkat hanya terjadi karena kekosongan guru, ya, sebagai akibat dari kekurangan guru. Nah, kemudian pindah sekolah di kota juga dengan cara-cara yang tidak merit, terus-terusan juga mungkin masih bisa. Penjelasan dari Bapak Ibu sebagai narasumber. Bagaimana kalau betul kita akan mengangkat guru P3K ini seandainya tidak melalui seleksi di luar permasalahan mengenai bahwa hal itu tidak sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi kalau nanti kita lalui proses penerimaan guru honorer menjadi P3K itu tanpa seleksi, apa yang akan sangat terpengaruh dalam dunia pendidikan? Karena menurut hemat saya, kalau memang bisa tidak ada pengaruh sama sekali terhadap dunia pendidikan kita, kualitas dan yang lain sebagainya, karena pengabdian para guru ini juga sudah cukup tinggi, karena sudah berpuluh tahun menjadi guru, maka mungkin ya kita loloskan saja, tidak perlu pakai seleksi. Kalau sekiranya memang itu tidak akan punya dampak besar terhadap dunia pendidikan kita di masa mendatang. Saya kira saya hanya ingin memperjelas mengenai hal itu karena sebagian mengatakan setuju untuk seleksi, tetapi ada juga yang beliau-beliau yang mengatakan bahwa perlu penghargaan terhadap mereka yang sudah kerja lama menjadi guru honorer. Saya kira itu saja, Bu Ketua. Terima kasih. Mohon maaf video saya tutup karena saya berpindah-pindah tempat ini. Atur nuhun. Terima kasih Bu Esti. Jadi lebih dari 3 menit tapi mau saya interupsi kok nggak ada jedanya ya. Kita sudah dapat memahami bagaimana jika jadi harus disiapkan jawaban oleh para narasumber bagaimana memisahkan antara untuk menghargai pengabdian dengan keinginan untuk menjadi pendidik tadi ya dari Bu Inalin tadi yang dipertanyakan kembali oleh Pak Esti. Kepada Pak Bupati, apa masalah guru honorer di sini? Tidak ada masalah, cuma tinggal satu status. Ini ini saya terkesan dengan Gusti kemarin yang dipimpin oleh Bu Agustina. Jadi masalah di beberapa tempat itu bukan masalah lain, tapi status. Karena guru honorer itu bukan pencari kerja, mereka sudah kerja. Ini. Nah, yang saya bisa ambil kesimpulan sedikit dari pembicaraan tadi dari para pakar, masukan tadi, bahwa kita ini sesungguhnya berada dalam in between antara kompetensi dan penghargaan. Di antara dua itu kita sekarang berbicara. Dan hampir 1 tahun ini berombongan datang ke sini, ke Komisi 10, dari berbagai tempat, kita didatangi, di ruangan kita didatangi tiap hari, di dapil, kita terus bukan dirongrong, tapi diminta pertanggungjawaban apa yang dilakukan Komisi 10 untuk kami ini. Ternyata jawaban-jawaban itu masih sangat bervariasi. Oleh karenanya saya melihat bahwa yang disampaikan tadi lebih kepada banyak hal, bahkan Ibu Lini sampai kepada kisi-kisi pendidikan. Yang lainnya mungkin juga termasuk tentang peta jalan pendidikan. Tapi kita kembali ke persoalan pokok sebetulnya, Bu, bagaimana upaya kita supaya adalah aturan khusus bagaimana supaya mereka ini yang GTK 35+ kaitannya dengan P3K itu nantinya kita bisa dapat terobosan, karena panja ini kan memang salah satu tujuannya mencari terobosan itu untuk keluar. Kalau ujung-ujungnya nanti masih tetap seperti pembicaraan tentang periode sebelumnya di komisi ini, tentu saja ini bagian dari tuntutan masyarakat. Saya melihat dari sisi politisnya, Bu. Dari sisi politisnya, kehadiran kita di dapil itu tiap reses itu yang ditanyakan ini saja. Ya, karena apa ini? Yang dipertanyakan bukan traktor, bukan listrik, bukan tentang jalan, tapi khusus di Sulawesi Selatan itu bagaimana supaya kami ini nasibnya diangkat.
Nah, diangkat ini menjadi persoalan. Ada yang mau dites, ada juga yang mau tes. Nah, tolong kami di tempat ini kita semuanya bisa melihat bagaimana caranya supaya ada jalan keluar dalam masalah yang saya lihat ini muskilah, dan ini tidak berlanjut. Oleh karenanya harapan kita kepada kita semuanya, terutama kita di Komisi 10, setelah mendapatkan masukan-masukan dari para begawan-begawan pendidikan ini, kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermakna di dalam hal merumuskan apa yang terbaik untuk kita ajukan kepada pihak pemerintah. Karena Pak Mas Nadiem juga bukan satu-satunya orang yang bertanggung jawab untuk ini, dan berkait dengan kementerian, berkait dengan dana 20%, itu semuanya. Oleh karenanya ini bagian-bagian yang menjadi perlu catatan sangat stabilo apa yang disampaikan tadi, dan kita harus simak lebih lanjut dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Bu Ketua, itu saja ingin saya sampaikan dari saya. Mohon maaf saya cepat-cepat karena waktunya 3 menit, biasanya sampai saya 10 menit. Oleh karenanya demikian, Profesor Habib, saya masih murid yang setia, Pak. Alhamdulillah. Allahumma fiqh ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.